Yang kita Sabtu yang lalu kita ulang sedikit supaya nyambung pembahasannya, dan untuk mengoreksi mungkin ada kekeliruan daripada penyampaian saya mungkin Sabtu yang lalu. Coba kita lihat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Makmum yang masbuk itu adalah orang yang tiada mendapat serta makmumnya serta imamnya masa yang meloloskan kadar membaca Fatihah. Jadi yang dimaksud dengan makmum masbuk, makmum yang tidak mendapatkan luang waktu menyelesaikan Fatihah ketika berdiri bersama imam, itu masbuk. Maka wajib kepada makmum tersebut membaca Fatihah kadar yang dia mendapatkan luang waktu, apakah 1 ayat, 2 ayat dan sebagainya. Maka apabila ruku imamnya padahal ia membaca Fatihah, lagi membaca Fatihah, maka jika ada ia dahulu daripada membaca Fatihah itu masyghul dengan membaca sunnah seperti wajjahtu atau a'udzu, atau ada ia diam karena lupa atau karena mendengar bacaan imamnya umpamanya, maka wajib atasnya membaca Fatihah sekedar banyak huruf yang dibacanya atau sekedar lama masa diamnya. Dan tiada harus baginya ruku, dari karena jika ruku ia padahal disengaja lagi tahu ia akan haramnya, maka batallah sembahyangnya. Makmum yang tidak mendapatkan luang waktu menyelesaikan Fatihah ketika berdiri bersama imam, ketika imam telah ruku, si makmum tersebut barulah dia membaca Fatihah. Kenapa? Yang pertama, karena dia lalai dengan bacaan ayat imam, atau melalaikan diri dengan bacaan sunnah, Allahu Akbar kabira dan sebagainya, atau melalaikan diri dengan membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka wajib kepada makmum tersebut membaca Fatihah kadar kelalaiannya tersebut. Kamho kasabo. Wajib setelah selesai membaca Fatihah kadar kelalaiannya, barulah dia ruku bersama imam. Ketika si makmum ini ruku, apakah dia dapat bersamaan dengan imam walau kadar sekurang-kurang ruku? Dapat ruku bersama imam, maka dapat rakaat. Apabila si makmum itu ruku, imamnya tidak, maka si makmum tidak mendapatkan rakaat. Tapi wajib mengikuti imam, wajib ruku, i'tidal dan selanjutnya. Seandainya, masalah yang kedua, si makmum itu tidak lagi membaca Fatihah karena merasa tertinggal dengan sebab lalainya
atas bacaan imam. Imam ruku, si makmum langsung ruku. Sengaja turun kepada ruku. Batal salatnya. Bahkan batal. Karena wajib kepada si makmum masbuk tersebut membaca kadar kelalaiannya dengan sunnah. Kadar kelalaiannya dengan mendengarkan bacaan imam. Walau 1 ayat, walau 2 ayat. Nyo hanai baca, membacut pita dibaca. Iruku langsung, sengaja, batal salatnya. Nyo tambahan minggu yang lalu. Minggu renyan, Sabtu renyan, hana tak pegah babnya. Hana tak pegah menyehanai baca. Yang nata pegah orangnya, apabila dia bersamaan rukuknya dengan imam dapat rakaat. Seandainya tidak membaca langsung ruku, sengaja batal salat. Bahkan batal hana ruku. Karena Fatihah yang ditanggung oleh imam adalah kadar yang tidak memiliki luang kepada si masbuk untuk membacanya. Sedangkan Fatihah yang memiliki kesempatan kepada masbuk itu untuk membacanya wajib dibaca oleh masbuk itu sendiri, tidak ditanggung oleh imam. Kemudian yang ketiga, apabila selesai ia daripada membaca kadar yang wajib membaca dia. Sudah selesai. Berapa kadar wajib? Sejauh berapa mana dia itu lalai sebelum dia masuk dalam Fatihah. Berkelebo ayat, 2 buah ayat dan sebagainya. Diselesaikan. Maka ditelik. Jika didapatinya imamnya di dalam ruku serta tumakninah, maka diperolehlah rakaat itu. Yang jawaban menang. Dan jika tiada didapatinya akan dia di dalam ruku seperti didapatinya akan dia di dalam i'tidal atau di dalam tunduknya kepada sujud, luputlah daripadanya rakaat itu. Ketika selesai dia membaca kadar 2 ayat atau 3 ayat yang wajib kepada masbuk tersebut. Tidak wajib menyelesaikan kadar 2 ataupun 3. Kali selesaikan, kali enggak. Setelah selesai, apakah dia akan mendapati imam sedang dalam keadaan rukuk? Tidak. Rupanya bakwatnya selesai. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kadar 5 ayat yang wajib. Imam kagak i'tidal. Ataupun imam kagak turun kepada sujud. Nyan bek liruknya. Wasit langsung mutaba'ah dengan imam. Apabila imam sudah i'tidal, maka dia langsung i'tidal. Imam turun ke sujud, maka dia langsung turun ke sujud. Jangan ruku. Laulang. Ketika si masbuk telah menyelesaikan bacaan kadar yang wajib kepadanya. Berkelebo ayat ataupun berboh ayat. Selesai. Watika selesai dibaca, maka didapati imam kakalela ruku. Sedang turun kepada sujud. Yang baik ruku. Langsung tak turun kepada sujud. Akan tetapi si makmum itu tidak mendapatkan rakaat. Karena tidak mendapati imam bersamaan dalam ruku. Langsung. Setelah selesaikan kadar wajib, turun kepada sujud. Langsung mutaba'ah dengan imam. Menyedia dapati imam sedang i'tidal, langsung dalam i'tidal. Tidak boleh lagi ruku. Tapi si masbuk itu tidak mendapatkan rakaat. Dan wajib atasnya muwafaqah serta imamnya pada i'tidal atau tunduknya kepada sujud. Karena setelah menyelesaikan kadar Fatihah yang wajib, si masbuk tidak lagi mendapat imam dalam ruku, tapi dalam i'tidal langsung mutaba'ah pada i'tidal atau turun kepada sujud, langsung mutaba'ah turun kepada sujud. Dan janganlah ia ruku padahal disengajanya lagi tahu ia akan haramnya,
batallah sembahyangnya. Apabila tetap dia ruku setelah selesai kadar wajib bacaan, ruku padahal imam sudah turun kepada sujud, batal salat. Kamu hormat langsung batal sembahyang. Karena tidak lagi mutabaah dengan imam. Batal sembahyang. Dan apabila luputlah daripadanya rakaat, maka wajib dibawanya serakaat lagi kemudian daripada salam imamnya. Karena rakaat itu tidak didapati oleh si masbuk. Dengan sebab si masbuk tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Tapi dia mendapatkan imam ketika turun kepada sujud ataupun i'tidal. Maka rakaat itu tidak didapati oleh si masbuk. Sehingga selesai salam imam, wajib bagi masbuk itu tambah 1 rakaat lagi. Nah, kemudian jika belum selesai ia daripada membaca kadar yang wajib atasnya, belum selesai, padahal imamnya menghendaki tunduk kepada sujud, imam kagenutreun bak sujud, kadar yang wajib baca belum selesai, padu kadar boh ayat misalnya, karena lale dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiyya boh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ketika maliki yaumiddin galam teruk bak maliki yaumiddin, imam kagenutreun ke sujud. Nah, negara galam selesai. Belum selesai kadar wajib, imam sudah turun kepada sujud. Yang pakibat, maka berhadaplah kepadanya 2 perkara. Yaitu wajib pada ketika imamnya tunduk kepada sujud, batallah sembahyangnya. Ya, negara, kamu tidak sembahyang. Karena yang kadar wajib baca menau golom teruk imam kagetreun ke sujud kabadu pakot dengan sebab talaaf pakon hantar tamong lampatiha ku putam laleng wajah tu menau kabadu sembahyang. Ketika belum selesai kadar wajib membaca, kadar wajib berapa? 2 ayat 3 ayat, belum selesai imam sudah turun kepada sujud, batal salatnya. Kata boh. Yang kedua, dari karena ia terkemudian daripada imamnya dengan 2 rukun, dengan tiada uzur, dianggap hanya uzur ya, karena buat peka-peka. Dan jika ditinggalkannya menyempurnakan bacaan kadar yang wajib dengan disengajanya, batal pula sembahyang. Kakak haid apa habis baca, takut menyetap habis baca kadar wajib, yang wajib buat boh Allah 2 boh supaya apa getronimu. Hanai pabeh baca kadar yang wajib, batu itu sembahyang. Artinya salat itu tetap batal. Dia sempurnakan kadar wajib, imam sudah turun kepada sujud, batal salat. Tidak dia sempurnakan kadar yang wajib, juga batal salatnya karena tidak cukup rukun. Serba batal. Untuk taringkas, mendengar je ini. Kemudian nalok. Dan jika tiada masyghul orang yang masbuk dengan membaca bacaan yang sunnah, dan adalah ia masyghul dengan membaca Fatihah saja, maka ruku imamnya pada ketika ia lagi membaca Fatihah, maka hendaklah ia memutuskan membaca Fatihah lalu ruku serta imamnya supaya didapatinya rakaat dan ditanggung oleh imam barang yang tinggal daripada Fatihahnya. Allahu Akbar, imam sedang membaca ayat, makmum masbuk langsung membaca Fatihah. Ketika imam Allahu Akbar kepada ruku, si makmum masbuk langsung kepada ruku, tinggalkan Fatihah tersebut. Yang tidak sempat dia baca semuanya ditanggung oleh imam. Yang kamu pun. Nah, saya kagok tanggung kamu pun gitu. Nah, maka
Jika tiada ruku ia serta imamnya, niscaya luputlah daripada rakaatnya itu, lagi batal salatnya. Ulang. Apabila tidak ruku ia serta imamnya, niscaya luput daripada rakaat itu, lagi batal sembahyang. Imam kagak ruku, hanai ruku aja. Tetap Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ni sambung laju-laju. Imam kagak ini dah kabati. Nyoho. Jika lambat ia karena menyudahkan Fatihahnya hingga tunduk imamnya kepada sujud. Jika lambat ia karena menyudahkan Fatihahnya hingga tunduk imamnya kepada sujud, karena terkemudian ia daripada imamnya dengan dua rukun dengan tiada udhur. Pajan batu menyahanai rukuk gara-gara itu selesai Fatihah. Pajan ketika imam kagedron ke sujud. Padahal yang wajib Fatihah keji kadar si galam geruku imam. Ketika imam kagruku kebah Fatihahnya, yang tertinggal ditanggung oleh imam. Hanai ruku ala jui pabe Fatihah kalet. Menyengan pabe Fatihah imam kagedron bak sujud kaduku. Apa tu sembahyang? Tapi menyai pabe Fatihah imam banteng baknya tidal, maka hana batul sembahyang. Cuma tidak mendapatkan rakaat. Kesimpulan. Yang pertama, makmum yang mendapatkan luang untuk membaca sekedar Fatihah. Tapi si makmum itu menyibukkan diri dengan membaca bacaan sunnah atau mendengarkan bacaan imam atau diam tanpa sebab. Kemudian imam sudah ruku. Ruku imam. Wajib kepada makmum masbuk tersebut membaca Fatihah sekedar berapa lama diam, sekedar berapa banyak bacaan sunnah yang dia baca. Apabila selesai dia membaca Fatihah kadar yang wajib di atasnya, lalu ruku. Apakah si makmum masbuk ini mendapatkan ruku bersama imamnya atau tidak? Kalau mendapatkan ruku bersama imam, maka dapat rakaat. Kalau tidak mendapatkan ruku bersama imam, ruku si masbuk, i'tidal si imam, sama dengan tidak mendapatkan rakaat. Kampung nunggu? Seandainya ketika si masbuk tersebut menyelesaikan kadar yang wajib kepadanya, 2 buah ayat ataupun 5 buah ayat ataupun 4 buah ayat, diselesaikan kadar yang wajib, lalu didapati imam bukan lagi dalam ruku, bahkan didapati imam sudah mulai turun kepada sujud, langsung dia tinggalkan Fatihah sujud. Langsung dia tinggalkan Fatihah sujud. Hai kadar yang wajib kan dia sebab. Baik pabehnya. Padu bah wajib, puah mentang. Sujud aja. Tidak mendapatkan rakaat. Cuma salat hana batal. Tidak mendapatkan rakaat karena selesai. Buat boh kadar wajib Fatihah selesai. Didapati imam langsung pada sujud. Nyan beli ruku' beli tidai. Turun dalam sujud aja. Kamu Halo, kamu selesai kadar Fatihah yang wajib kepadanya dia dapati imam sudah turun kepada sujud, langsung sujud. Jangan ruku'. Apabila dia ruku', maka batal salat. Langsung sujud. Cuma tidak mendapatkan rakaat. Selesai salam imam, tambah 1 rakaat lagi. Yang ketiga, nyawa yang fatal. Yang ketiga fatal. Yang ketiga, imam sudah turun kepada sujud.
Tapi si masbuk ini belum selesai membaca Fatihah kadar yang wajib kepadanya. Yang wajib per buah ayat, baru tu 2 buah ayat. Imum kagetron ke sujud. Nyo serba masalah. Diselesaikan sampai kepada 4 ayat yang wajib kepadanya, batal salat. Ditinggalkan tidak diselesaikan, juga batal salat. Artinya ketika batal, takbiratul ihram kembali. Kamu yang keempat, masbuk yang tidak melalaikan diri dengan sunnah. Langsung dia masuk kepada Fatihah kadar yang wajib kepadanya. Misalnya buat buah ayat sebagai wajib. Karena imam langsung ke ruku'. Maka ikuti langsung ruku' bersama imam. Baik tamah li Fatihah. Oh ditamah si Fatihah hingga waladhdallin dia selesaikan Fatihah. Nah, maka ditelik. Apabila imam sudah turun kepada sujud, dia masih menyelesaikan Fatihah, maka salatnya batal dan tidak mendapatkan rakaat. Kabeh kamu ho? Dan kamu ho. Putra nama masalah. Nah, mayahana ka sama macud tu. Ah, mayahana nak kena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sunnah qabli rawatib qabliyah Jumat. Nah, artinya rawatib qabliyah Jumat tidak ada. Yang ada rawatib qabliyah duhur. Nah, itu ada. Rawatib qabliyah duhur. Berbetulan hari itu hari Jumat. Nah, adik ada yang pendapat 2, ada yang pendapat 4 rakaat. Ada 2, ada 4. Ada pula pendapat rawatib ba'diyah pun ada. Nah, itu ada 2 pendapat sama seperti rawatib sebelum maghrib. Nah, pendapat ada sebahagian pendapat tidak ada rawatib sebelum maghrib. Yang ada sesudah maghrib. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan ada rawatib setelah maghrib. Maka boleh dilakukan karena ada pendapat. Kemudian masalah yang kedua, qabliyah subuh. Datang kita ke masjid, masuk ke masjid, imam sudah berdiri pada mihrab untuk mengimami salat subuh. Selesai salat subuh, boleh enggak kita melakukan kembali qabliyah subuh? Boleh. Itulah yang dimaksud dengan qadha qabliyah. Nah, dilakukan qadha qabliyah itulah setelah subuh. Boleh. Yang tidak boleh dilakukan salat setelah subuh, begitu pula setelah asar, juga ketika matahari pungkanya bakwate istiwa. Yang kegetanya pucat urawa kena. Nah, itu adalah sunnah mutlak. Sunnah mutlak yang tidak boleh. Kalau qadha kapan pun boleh. Ataupun berkaitan dengan tempat. Artinya setelah salat asar kita masuk ke masjid. Setelah salat asar masuk ke masjid, tahiyat masjid. Boleh. Ataupun ketika selesai subuh terjadi gerhana matahari, salat gerhana boleh. Ataupun ketika selesai salat subuh kita wudu.
Berarti salat wudu kalau ada sebab boleh. Yang tidak boleh sunnah mutlak, makruh tahrim. Yang lain boleh. Ada lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah lalai, kemudian bila ditanya mengenal lalai, yang itu Bismillah, Alhamdulillah, selanjutnya yang ini saya bawa ke jurusan karena riwate karena ibu kedua surah yang sehingga ada dan kini kalau riwate sehingga aja riwate ternyata riwate menjadi riwate apa yang kacau atau benar-benar apabila terima kasih Ustaz. Kadang riwate puji kacau atau benar-benar Hana tunadli. Ketika langsung masuk dalam Fatihah, walaupun na kesempatan, lihat Fatihah hanali Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira hanali. Karena kan langsung tertamung dalam Fatihah hanali. Cuma imam lagi membaca ayat sunnah mendengarkan bacaan ayat imam. Apabila kita tidak bisa mendengarkan suara imam, mati mik, ditanya tadang ji'uh, barisan paling ji'uh, berarti sunnah bagi makmum membaca sendiri. Nyatakan hanali ulang Allah Akbar kabira hanali. Ketika sudah masuk dalam rukun qauli, maka tinggalkan sunnah yang di belakang. Kita akan mengejar sunnah di depan apabila ada kesempatannya, Mbak. Sunnah di depan tak simak ayat yang dibacakan oleh imam. Hanali ulang, hanali ulang. La ilah. Ya, silakan. Balik, sabar tu putra. Ya, sebenarnya kita nyo masbuk. Baik melalai dengan sunnah hanagi yuwe. Langsung Allahu Akbar. Ada kesempatan baca Fatihah walau sebatas bismillah. Langsung bismillah. Jangan sekali-kali berbimbang dengan sunnah. Sekalipun a'udzubillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ruku' ni. Kamu ha? Apakah kita tunggu imamnya berdiri atau waktu bakal itu kita kembali? Langsung. Ya langsung. Tidak perlu. Karena ketika cepat masuk dalam salat, cepat mendapatkan pahala 27. Walaupun tidak mendapatkan rakaat. Jadi menunggu imam berdiri itu untuk mendapatkan rakaat. Tetapi sayang terlambat kita dapat 27. Jadi langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung takbir. Masbuk. Saya sering melihat ini di salat jenazah. Jangan. Saya ditunggu. Apakah tidak boleh masuk di situ? Salat jenazah. Aku pengen mendapat pokok karena supaya. Iya. Karena benar bak salat jenazah geyo pula barisan. Semakin banyak barisan semakin disunnahkan karena banyak fadilah. Maka dipreh urang rame. Jadi awat dek rame kali bela barisan kan hana masbuk. Boleh masbuk, enggak apa-apa. Bahkan dalam salat jenazah tidak mesti pada takbir pertama Fatihah, takbir kedua salawat, takbir yang ketiga doa Allahumma ighfir lahu ataupun huma, takbir yang keempat Allahumma la tahrina, tidak mesti. Takbir pertama kita baca Fatihah,
Kemudian takbir kedua salawat, takbir ketiga tidak membaca apapun, takbir keempat baca doa boleh, ataupun takbir ketiga baca dua doa, Allahumma ighfir lahu dan Allahumma tahrimna. Takbir yang keempat diam sejenak langsung salam boleh. Boleh. Kalau kita dapat di imam berarti pada takbir yang terakhir, kemudian ditambah boleh. Boleh. Yang tidak boleh berjamaah apabila tidak sama antara gerakan salat yang dilakukan oleh imam dengan gerakan salat yang dilakukan oleh makmum. Contohnya, imam ke semayang menyet, le makmum jika semayang subuhnya anjung. Karena hana ruku apa semayang menyet. Ataupun imam salat gerhana sedangkan makmum salat subuh, itu pun tidak boleh karena salat gerhana 2 kali ruku, 2 kali itidal. Sedangkan salat subuh 1 kali rukunya kahana mutaba'ah, hana sesuai gerakan. Yang lain boleh. Imam salat wajib, makmum salat sunat boleh. Imam salat sunat, makmum ikut salat wajib boleh. Yang penting gerakannya sama. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ikut berjamaah, dia tidak masuk. Cuma akibat alai yang terlalu lama takbir diulang-ulang sehingga dia jadi masbuk. Sudah ruku, dia masih juga Allah belum pernah. Itu gimana? Haram hukumnya. Uas-uas itu haram hukumnya. Uas-uas itu haram. Makanya sunnah orang yang melihat orang was-was dipukul. Allah. Muam ketemu baru empat. Oh ya. Haram was-was. Jadi hana beratnya semayang. Nyolong semayang perle maghrib dari ke imum pani berat. Nyolong semayang perle isya dari ke imum. Nyolong semayang perle subuh dari ke imum. Nyolong semayang perle liho dari ke imum. Nyolong semayang perle asar dari ke imum pani panjang kadmat. Jadi kita nyokan pula dia kepanjang ulang arti lafaz usalli. Sahaja long sembayang perle insya per rakaat lo ikut imum karena Allah Taala mahanatu Allah mahanatu toyu ya. Yang wajib dalam niat cuma kasat, ta'arat dan ta'id. Apa itu kasat? Menyengaja menjatuhkan niat di dalam hati itu kasat. Jangan sampai niat itu di dalam otak. Dalam pikiran, niat itu dalam hati. Makanya sunnah menyegarkan suasana ini santai, tapi pupah burut lamati deng ilesian. Pupah lamati baru Allahu Akbar. Ana panjang aja. Nyawa lu tumayang perle maghrib. Menyasirat lagi nyata. Nyawa lu tumayang perle maghrib. Nyawa lu tumayang perle isya. Nyawa lu tumayang perle liho. Nyawa lu tumayang perle asar. Hai tengku leherakaan maghrib apa dia sama kan jual man. Lillahi ta'ala bukan lillahi tumayang. Maka semua itu lillahi ta'ala menghadap kiblat itu sunnah karena kiblat sudah pasti. Kecuali kiblat yang belum pasti itu wajib disebut menghadap kiblat. Menjadi keimum nyolong sembahyang perlenca dari keimum atau nyolong sembahyang perlenca long makmum. Apa dah? Anak panjang tu. Laula nyolong sembahyang perle maghrib dari keimum, nyolong sembahyang perlenca dari keimum, nyolong sembahyang perle liho dari keimum, nyolong sembahyang perle subuh dari keimum, nyolong sembahyang perle asar dari keimum. Apa? Ya. Hana tak kunyo ada pujuk juga cik. Long semayang perle maghrib, long semayang perle insya punya sirod, long semayang perle asar. Hana tak kunyo juga cik. Kasat ta'arat ta'in, etnan mendeng. Be ulang arti. Kalau diulang arti pasti panjang. Sahaja aku salat fardu insya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Taala. Gondang teruk bak. Kafir apa? Paham kan? Jadi yang santai dah. Kaputan dalam ilmu. Hansa karena fardu itu ta'arat. Karena salat itu ada 2, ada sunnah, ada fardu. Yang fardu payah cikot fardu, yang sunnah payah cikot sunnah. Karena wajib kasat. Apa itu kasat? Menyengaja menjatuhkan niat dalam hati. Yang kedua ta'arat, menyebutkan fardu pada fardu, menyebutkan sunnah pada salat sunnah. Yang ketiga ta'yin, menyebutkan waktu zuhur, asar, maghrib, insya, subuh dan sebagainya. Jadi harus ada 3 kasat, ta'arat, ta'yin.
Termasuk kalau kita imam, kalau kita makmum menyebutkan diri makmum itu taib, ataupun menyebutkan kita itu ikut imam. Taib. Sedangkan imam hanya wajib niat dirinya sebagai imam. Cuma hanya pahala jemaah. Orang poro Fatihah tu lelhega. Dak ke perotan di pengkon hana ruku mengkaran tak. Ladong tu ke alham. Si pengkon kata ruku dia ada third mentangnya. Karena ketika berat tak perut yang bawa tangan hanru itulah syaitan. Syaitan itulah meragukan kita. Seolah-olah bacaan pertama itu kurang bagus, yang kedua kurang, yang ketiga kurang. Padahal sampai kurang. Padahal pah tu mesti sampai kurang. Bila dimulai dengan kurang pasti akan selamanya kurang. Nyo hino perleda merno. Maka ketika kemampuan kita alhamdulillah kajiannya ilai. Dang pahlo. Ar-Rahman. Kajiannya baiknya pumuruk puhana, pumuruk kamuruk ikede. Untuk dapat pahlo biji. Maliki yaumiddin puyau. Untuk lamnya kebayangnya kajian ilai. Jadi pukul tabah pikiran kenan sehingga bawa oleh Allah mendum tu menajid ghairil maghdubi alaihim mungkin alaynya pun alai juga deh kajiannya ilai itu dah perbaiki lah yang baik biasakan ma'alai karena bahasa Arab hanya bari tempeng ini bari patah bari cikok bari meyuk banyak alai yang bari tempeng jadi bahasa Arab hanya bari tempeng dia betul-betul tempat sering ghairil maghdubi alai macam alai alainya bari bahasa Aceh, bahasa Arab hanya alai. Yang kaya biasakan. Jadi ketika ada was-was, yakinlah itu syaitan. Yuwaswi sufi sudurin, betul-betul. Itu syaitan. Makanya sunnah ketika sebelum takbiratul ihram baca qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas hingga selesai. Coba. Ya. 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 Bulan puasa siga kacok hendak. Pagi terakhir puasa keberkahan macam kuliah baca ya. Ya. Jadi bulan Ramadan bulan penuh dengan keistimewaan, bukan bulan bayar hutang. Dan payah dengar. Keistimewaan dalam Ramadan adalah bonus. Keistimewaan pada Jumat baik siang ataupun malamnya adalah bonus. Sedangkan tinggal salat utang, maka bonus tidak mampu menutupi utang. Salah. Maka benar rencana bak Ramadan malam terakhir pah bak Jumaat yang rakaat mentang tertutup lain. Ingat, bonus tidak mampu menutupi hutang. Jadi qadha tetap wajib yang lain. Becok bak bonus ya jatuh hutang tutup itu. Karena nilai bonus dengan menyelesaikan kewajiban menutupi hutang yang cukup, mencukupi. Jangankan dengan bonus salat sunnah seberapapun banyaknya dia lakukan tidak menutupi utang dia tinggalkan salat wajib. Makanya Rasulullah mengingatkan apabila seseorang lupa kepada salatnya, dia lupa ataupun tertidur maka wajib dia lakukan ketika ingat dan ketika jaga tua padahal buat tua hana dosa ketika katingat wajib qada. Buat dengut hana dosa tinggal semayang. Ketika jaga wajib kata. Menyata saja dengu. Lebih aula wajib. Tuku mudung dengut wajib kata. Apa lagi sengaja? Itulah surah aula bin. Dum dengut, dum tua wajib kata. Menyapa ke aula wajib.
Ya. Ya. Ya, 10.000 bonus. Kon 10.000 rakaat. Sampai salah dong. Makanya kejut dan pegahayanya jangan dengan nilai bonus menutupi yang kenyoyo no pegahayanya. 1.000 dan bonus. Bonus dan hancur tuh menutupi utang karena nilai bonus hana tamai. Qada wajib qada. Ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oh. Berarti menyekam Steve Egg yang kesenelu ya nama Steve Egg. Ya. Menau yang natural. Ketika takbiratul ihram yang pertama tidak diakui oleh orang yang salat. Allahu Akbar hana akui. Kurang yakin. Takbiratul ihram dalam kali kedua Allah. Nah, maka takbiratul ihram kali kedua dianggap takbiratul ihram keluar karena untuk membatalkan takbiratul ihram pertama maka wajib tambah yang ketiga. Allahu Akbar itulah baru takbiratul ihram masuk. Kecuali ketika takbiratul ihram pertama hana ge asi ge ulangi dengan lafaz sunnah usalli fardhal isya'i arba'a rakaat berarti sudah ada yang fase antara takbiratul ihram kedua dengan takbiratul ihram pertama menyeka ulang bacaan sunnah memada dua ge menteng nyam yang natural kamu ho dengku berarti takbiratul ihram kedua tukang li yang pertama maka kulhe yang ikut takbiratul ihram kedama kon ba Allah ba takbiratul iya jannah pendapat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada kesempatan kepada si makmum menyelesaikan Fatihah ketika berdiri bersama dengan imam. Nah kesempatan baik baca Allahu Akbar kabira tamong laju lam Fatihah pasti nak kesempatan selesai Fatihah. Maka wajib kepada makmum tersebut sekalipun imam sudah ruku si makmum itu menyelesaikan Fatihah. Etna gebi batas leheboh rukun jid melingkir. Rukun sujud pertama, sujud kedua. Sebelum imam bangkit kepada rakaat selanjutnya, si makmum itu sudah ruku, merempok rakaat dan sah sembahyang. Nya kali malamnya kan, nya tahu ulang lau karena pertanyaannya ingat. Andai kata ketika selesai waladhdallin li si makmum, rupanya imam sudah bangkit kepada rakaat selanjutnya. Maka tidak boleh bagi si makmum ruku dan sebagainya, cuma dia mutabaah langsung ikut dengan imam pada rakaat selanjutnya. Artinya si makmum itu belum dapatkan rakaat kedua bagi si imam, dia masih rakaat pertama. Langsung dia mutabaah ikut dengan imam langsung pada rakaat pertama. Selesai salat imam, wajib untuk si makmum tambah satu rakaat karena dia belum dapat satu rakaat pun bersama imam. Kamu ho kan? Ya karena mutabaah menau. Kamu ho. La ilah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
fi'lina qauli hana. Ai fi'li gerak-gerak kan. Qauli hana. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Waalaikumsalam. Dan payah katanya dah mbak ganyan. Nyanyo semayangnya. Mbak urung puput payah katanya. Nyanyo semayang kau. Karena yang nyo semayang berlengkap lihat baru rukun, qalbi, qauli, fi'ali. Satu tidak ada berarti belum salat. Cuma dia qalbi dan fi'li, tidak ada qauli sama dengan belum salat. Makanya tidak sah Fatihah di dalam batin. Wajib Fatihah itu talafuz bil lisan, ucap dengan lidah. Begitu pula tahiyat, begitu pula salam. Kalau rukun qauli itu dalam qalbi berarti sudah berpindah, sudah berubah antara qauli menjadi qalbi. Tidak sah, tidak lengkap. Dan sama lagi Honda dulu. Honda, nabana reku kata likut bantam silahan. Sah ke Honda ya? Entah. Honda seboban. Hanya lengkap. Ketika tidak lengkap maka tidak dinamakan salat. Gepegah ada lebih pucuk lagi nyuwelong daripada menyenang qauli. Kon pucuk si hanai ganggu le setan sama wata salah. Karena setan baru ganggu menyebu pucuk tunggu. Gepegah cukup pucuk tahu hana tinggal. Apa dia tinggal dah beliau? Ya pakai wata tu. Makanya menyenang urun tanya. Tiban cara tunggu lam sembayang bek tinggal ke sapu buat tunggu. Cara ni bek ganggu le setan. Tiban cara bek ganggu le setan. Uduk pun kon bek nanya. InsyaAllah anak tu setan. Sebab ini semakin gat semakin tegak gangguan. Semakin kurang gangguan ini. Maka salat yang tidak ada gangguan menyertak-retak katanya, maka salat itu perlu dikhawatirkan. Ketika dalam salat Allahu Akbar, sahot tertinggal tu, pikiran terfokus kepada salat hingga salam, yang perlu tak koreksi pun apa? Doy wudu alon mana? Baru tinggal kapan lawat tamu nocok rotan kurang ingat, bika ada ganggu. Ya, maka perlu dikoreksi menyertak katanya hanya gangguan. Maka menyerta-rta kita berayuk gangguan itu menunjuki berarti amal salat kita sudah mulai diakui oleh setan. Buktinya sudah mulai ingin dirusak berarti karena faedah hadu. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.